2016 mendekati 2017 itu udah ada pemasukan-pemasukan yang mungkin karena kesukaan saya juga dari hobi yang saya suka. Jadi fotografi ini bisa menjadi salah satu kerjaan yang sudah sangat-sangat orang suka di tahun ini juga gitu. Kayak banyak orang yang terjun juga dalam dunia fotografi karena ini udah bisa, fotografi itu udah menjanjikan untuk kita bisa menghasilkan pundi-pundi gitu. Itu aja sih sebenarnya yang saya harus memperkenalkan. Apa mungkin ada pertanyaan? Oh iya, ya, benar-benar banget sih Kak. Saya juga ada teman saya juga kayak suka sama hobi fotografi dan dia dengan hobinya dia menyalurkan jadi malah menghasilkan gitu ya. Iya, sebenarnya untuk fotografi ini kan kita mau dibilang profesional sama apa amatir itu sebenarnya sama aja untuk foto profesional dan amatir. Ketika teman-teman punya hobi, ketika teman-teman punya kemampuan untuk fotografi, mau itu kamera pakai kamera DSLR, kamera mirrorless, kamera HP, semua bisa berpotensi untuk menjadi fotografer. Karena sebenarnya orang ketika mempunyai ketika punya kemauan itu sebenarnya tidak akan membatasi teman-teman untuk bisa berkembang gitu. Jadi kalau bisa berkembang kenapa tidak gitu. Karena fotografi sendiri sih menurut saya mau punya kamera sebagus apapun ketika dia punya kemampuan dan ketika dia tidak punya skill yang dia pahami sama aja, dia tidak akan bisa mahir dalam, ya bisa dibilang konteks fotografi ini gitu. Nah, ya. Oh ini Kak, ada pertanyaan Kak dari Mas Raihan. Gimana caranya sih agar hobi fotografi jadi uang gitu? Nah, gimana teman? Jadi sebenarnya kalau kita dari awal-awal untuk terjun dalam dunia fotografi itu sebenarnya nggak segampang juga, nggak sesulit juga. Jadi kayak di tengah-tengah untuk bisa menghasilkan gitu. Nanti itu juga nanti ada dalam pembahasan di dalam materi ini gitu. Nanti mungkin saya jawab di ini ya, di materi karena juga ada dalam, kan kita nanti ada bicara tentang konteks sosial media, gimana cara kita bisa masuk dalam fotografi sosial media itu kan nanti bisa dihasilkan juga dalam bisa dapatkan pundi-pundi atau bisa menarik klien atau produk yang mungkin kita ingin foto gitu. Tapi kalau mungkin saya jawab simple aja gimana caranya hobi fotografi jadi uang, dari kemauan aja sih teman-teman. Kalau teman-teman punya kemauan, teman-teman pasti bisa untuk mengejar yang teman-teman mau. Seperti mungkin teman-teman sudah melirik nih, aku bisa nih foto dia gitu. Dan mungkin teman-teman mungkin nanti ada beberapa kayak ada mungkin portofolio atau teman-teman punya portofolio bisa menarik ya produk atau menarik klien yang bisa teman-teman kuasai gitu aja. Iya, mungkin yang lain ada yang pertanyaan tentang Mas Yusufnya. Ada yang ditanyakan tentang Mas Yusuf. Ayo mungkin sebelum kita mulai materi kan ya kenalan dulu kan supaya lebih kenal lagi kan. Ya mungkin saya juga perlu kenalan nggak sih ya? Iya, kenal. Ya udah ya. Maaf kelupaan ya Kak. Jadi perkenalkan saya Ramadhani. Jadi biasa dipanggil Dani. Saya juga asalnya saya dari Jawa Timur Pasuruan. Saya merantau di Jogja untuk kuliah. Jadi untuk menuntut ilmu di sana. Mungkin itu dulu ya. Saya kalau ke dunia fotografi itu sangat tertarik sih sebenarnya. Jadi pengen bisa menggali lagi gimana sih cara kita bisa memotret dengan baik, bisa foto kita bisa menjadi sebuah karya yang bagus, yang bisa bernilai harganya gitu. Ya, betul. Jadi kayak teman-teman ketika belum punya kamera tapi punya kemauan untuk bisa mau mengulik lagi tentang fotografi, saya memulai semua itu saya pinjam kamera teman segala macam. Jadi semua itu bukan langsung instan gitu, butuh proses. Dengan segala macam yang sekarang sudah punya, maksudnya sekarang ada rumah produksi untuk bisa memproduksikan satu proyek atau segala macam itu butuh proses untuk bisa memperjuangkan itu, nggak segampang gitu. Iya betul. Iya, jadi semua butuh pembelajaran, semua butuh tahapan-tahapan yang memang teman-teman harus sabar untuk jalani ini, apalagi cobaan banyak gitu.
Wah, menghadapi yang ini ada menghadapi. yang penasaran nih Kak sama kakaknya ini. Nampakin mukanya dong. Ada yang penasaran nih dari Kak Yeye. Aduh, Mas Pratama. Mas Pratama ini sebenarnya teman saya. Mas Pratama, maaf ya, Mas Pratama. Aduh. Mas Pratama ini juga sebenarnya fotografer, Mas Pratama ini. Sebelumnya katanya dia yang harus jadi pembicara ya. Oh iya iya iya. Dia Jadi teman saya Kak, teman kelas saya. iya, Mas Pratama ya teman saya di khusus Amikom Amikom Yogyakarta. Teman-teman Pratama juga seorang fotografer juga, freelancer fotografi juga ya, prewedding juga dia. Punya skill Oh, bagus iya. juga. Tapi masih malu-malu untuk menyampaikan gitu kan. Iya kayaknya dia masih belum mau gitu. Iya, Mas Pratama juga kan mempunyai hobi tapi bisa dapat pundi-pundi juga. Mas Pratama ini memang kadang merendah juga sebenarnya. Iya 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 iya. Iya. Sebentar ya, sebentar. Oh iya Kak, udah mulai buka nggak belum sih Kak di sana? Jadi harus menampilkan aja ya. Sebenarnya saya juga belum siap untuk. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman. Mungkin itu kapan nanti kalau misalkan kakaknya mau berbuka puasa nanti bisa langsung bilang aja Kak. Oh iya, aduh mohon maaf ya soalnya kita beda waktunya tuh 2 jam. Jadi saya yang harus buka puasa pertama, mohon maaf. Oh iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau langsung ke materinya atau masih ada pertanyaan lagi tentang Mas Yusufnya? Iya mungkin ada pertanyaan untuk saya sendiri nanti kita selanjutnya. Soalnya saya juga mungkin untuk menerangkan materi nggak lama ya, jadi mungkin cuma sedikit tapi nanti penjelasannya aja mungkin kayak ketika teman-teman bertanya mungkin saya jelasinnya lebih banyak di situ. Gitu. Nah, Kalau untuk materi sih karena fotografi ini cuma ada beberapa poin-poin penting aja sih, nggak terlalu harus banyak panjang lebar. Lebih banyaknya ke praktik sebenarnya. oh iya iya iya. Gitu. Udah ada yang ditanyakan atau ini mau lanjut materi? Gimana kawan-kawan? Kayaknya kita langsung lanjut materi aja ya. Langsung materi aja, oke. Ini ya Kak. Oke. Sebelumnya saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sore, siang, mungkin ada yang sudah malam juga. Terima kasih banyak sudah hadir. Jadi saya akan gimana ya? Saya akan menyampaikan temanya itu kayak fotografi dalam dunia sosial media. Nah, fotografi dalam sosial media ini sebenarnya untuk zaman sekarang orang-orang juga udah mengetahui, udah paham. Tidak 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 bingung-bingung lagi sebenarnya. Mereka dulu kan orang bingung fotografi itu apa sih gitu. Apalagi ditambah lagi fotografi dalam dunia sosial media. Udah ada fotografi digabung lagi dengan dunia sosial media. Gitu. Di dunia nyata aja orang belum ngerti kenapa langsung digabungin di dunia sosial media gitu. Nah, iya betul. Lanjut aja Mas. Oke. Nah, sebelum teman-teman mungkin teman-teman sudah tahu, teman-teman sudah paham, mungkin teman-teman harus lebih tahu sebenarnya apa sih sebenarnya fotografi itu yang teman-teman harus mengerti. Mungkin ada yang dari teman-teman yang menyampaikan apa sebenarnya fotografi itu. Ada nggak dari teman-teman yang bisa? Mungkin 2 orang atau 1 atau Iya, 2. yang mau ada. Silakan open mic-nya, bisa langsung ngomong. Yang tahu apa itu sih fotografi itu yang udah berpengalaman mungkin. Tadi Iya, katanya Mas banyak. Pratama itu ya. Kayaknya saya lihat teman-teman juga, teman-teman ini udah banyak yang tahu skill fotografi, tapi banyak yang mungkin merendah juga gitu. Jadi saya ini Malu-malu mungkin ya Kak. saya juga sebenarnya cuma menjalankan sesuai hobi aja sebenarnya. Nggak
mau dibilang profesional juga, ya mungkin sudah menjalankan. Amatir juga sebenarnya masih amatir juga gitu. Jadi kita sama-sama masih belajar gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan apa sih sebenarnya fotografi itu apa sih gitu. Ayo, siapa yuk? Ayo teman-teman, ayo. Apa mau ditunjuk ini? Wah, Mungkin kalau misalnya teman-teman gak mau ya harus ditunjuk. tadi kayaknya itu ya, apa tadi siapa namanya? Temannya masnya itu? Mas Oh, Pratama ya? kayaknya bisa ya Iya. Mas pertama itu. Mas Pratama kan tadi katanya udah jadi freelancer gitu ya. Iya, Silakan Mas, bisa open mic-nya, langsung bisa ngomong apa sih itu fotografi itu. Mungkin bisa sedikit berbagi gitu ya. Halo, halo. Iya, Mas Pratama. menurutku itu fotografi itu adalah seni menangkap cahaya ya, kalau bisa Ya. dibilang seperti itu. Oke. Oke. Itu aja. Keren banget. Padat dan jelas. Tadi ngomongnya itu seni menangkap cahaya ya, kalau nggak salah. Ya, dari Mas Pratama, seni. Terus mungkin ada lagi. Iya, seni dalam menangkap cahaya. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, Oh, ini apa tadi? Siapa? Ya. Kak Fat. Proses foto Oh, ada Mbak Wahyu. Gimana Mbak Wahyu? bahwa ini kayaknya udah berpengalaman juga ya. saya fotografi itu proses untuk menghasilkan gambar atau foto, ya nggak sih? Iya, Jangan nggak apa-apa. Silakan diomongkan saja. Silakan dibicarakan Udah. aja, jangan malu-malu. Silakan Mbak Wahyunya. Proses suatu proses untuk menghasilkan gambar dari suatu objek. Proses pengambilan suatu gambar dari Suatu gambar dari suatu objek. Ah, Oke. Itu dari Mbak Wahyu. Ini aku lihat di komen itu banyak yang nyebut namanya Kak Fajar ini. Coba Fotografer. serinya banget ya. Iya, Kak Fajar ini gimana Kak Fajar? Kak Aku Fajar? Kak. Iya. Kalau Silakan. menurutku fotografi itu proses mengabadikan momen-momen spesial kita. Asik. Itu tuh. Yang momen spesial ini ya. Ini yang ngomong siapa ya? Ini yang ngomong kebetulan siapa ya? Mas siapa ya? Mas Raihan. Ahmad Kak. Mas Ahmad. Wah, Mas Ahmad nanti kayaknya harus dapat hadiah nih Mas Ahmad nih. Weh. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Nanti ini aja ya Mas ya, terangkan ini aja ya, nanti di bawah harus tulis nomor rekeningnya aja ya Mas ya. Iya. Oke. Mungkin bisa Ya mungkin saya langsung menjabarkan aja ya. Mungkin lanjut slide-nya Mas. yang ini Kak. Oke. Sebelumnya lagi. Oh ini. Nah, teman-teman sudah menjelaskan fotografi itu sudah inti banget ya, teman-teman sudah menjelaskan itu. Jadi coba teman-teman lihat foto-foto ini. Pasti teman-teman ada nggak dapat sesuatu dari foto-foto ini? Mungkin ada yang bilang foto-foto ini ada yang jelek, ada yang bagus, ya tergantung mood teman-teman yang lihat aja lah. Tapi sebenarnya tapi itu bukan inti yang akan aku kasih tahu ke kalian. Kalau kenapa foto-foto itu bisa berwarna seperti langitnya bisa biru, terus kenapa mempunyai dimensi yang luar biasa ketika kita menjepret
satu gambar gitu. Nah, coba teman-teman bisa lihat foto-fotonya mungkin punya dimensi-dimensi tersendiri gitu. Walaupun itu ada yang jepret pakai HP, pakai kamera gitu. Nah, lanjut lagi Mas. Nah, sebenarnya pengertian fotografi itu sendiri itu secara umum pengertian fotografi dapat diartikan sebagai proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya gitu. Nah, sebenarnya apa sih gitu yang memberi dimensi supaya kelihatan hidup dalam hidup foto itu ketika kita jepret tuh. Fotografi itu sebenarnya juga kalau secara ambil di Wikipedia gitu, kita dalam pengertian juga sebenarnya diambil di bahasa Yunani gitu. Artinya terbagi dalam dua kata yaitu fotos dan grafo. Fotos itu artinya cahaya dan grafo itu adalah melukis. Jadi kalau digabungkan berarti melukis dengan cahaya. Nah, teman-teman harus ingat tuh, dalam umum berarti fotografi itu kita melukis dengan cahaya. Nah, yang tadi sebelumnya teman-teman udah lihat gambar-gambar tadi, teman-teman lihat kalau nggak ada cahaya ketika teman-teman foto berarti nggak akan ada dimensinya gitu. Jadi tanpa ada cahaya juga nggak akan ada teman-teman bisa motret. Tanpa cahaya juga nggak teman-teman nggak bisa fotografi. Itu salah satu pemberitahuan yang sangat-sangat simpel aja buat teman-teman bisa mengetahui, itu pasti semua orang udah tahu gitu. Sebenarnya terus kita harus langsung ke gear gitu. Teman-teman sebenarnya terus apa itu sebenarnya kamera gitu. Misalnya teman-teman punya objek, teman-teman sudah beri cahaya pada objek itu, otomatis cahaya itu akan kena objek yang terpantul ketika kita lihat oleh mata gitu. Itu diibaratkan seperti kamera. Jadi ketika teman-teman sudah punya, ketika pengen foto, teman-teman sudah punya, bisa dibilang teman-teman tuh melukis satu gambar yang teman-teman sudah jepret, nah itu sudah dihasilkan, yang digabungkan dengan cahaya, gitu. Okay. Jadi yang tadi aku bilang gitu, sehebat kamera yang teman-teman punya, kalau nggak ada cahaya yang ketika teman-teman motret, bisa diibaratkan ketika teman-teman foto mau gaya-gayaan nih, foto punya kamera mahal tapi mau gaya-gayaan foto di tempat gelap-gelap kayak di malam di dalam kamar terus dimatiin lampunya mau gaya-gayaan untuk mau foto gitu. Kalau nggak ada cahaya pasti nggak akan bisa jepret gitu. Dan juga walaupun kalian teman-teman punya kamera yang super ISO-nya bisa sampai 1 juta, walaupun memang nggak, ya saya juga belum tahu kalau ada yang bisa sampai 1 juta ya. Tapi sama aja nggak akan ada gitu. Nanti pasti bentuknya kayak alien. Ada titik-titik bintik-bintik merah-merah gimana gitu kan. Jadi ya teman-teman, ketika teman-teman punya potensi, teman-teman punya kemauan mau itu kamera DSLR, mirrorless, kamera HP, teman masih bisa berkembang. Teman-teman punya kemampuan gitu. Karena kalau untuk di dunia fotografi sendiri sih saya rasa sudah tidak menjadi hal yang tabu di dalam masyarakat gitu. Jadi bisa untuk teman-teman kuasai mau itu potret dengan HP gitu. Walaupun memang mau dibilang untuk hasilnya emang, tapi kalau misalnya mereka teman-teman punya skill, pasti saya yakin bisa menyimbangi fotografer terkenal juga gitu. Saya juga sendiri untuk HP, saya sering pakai HP untuk fotografi gitu. Nggak cuma kamera yang saya pakai, karena ketika saya traveling atau saya kemana-mana, ketika HP tidak bisa saya pakai, kamera tidak bisa saya pakainya HP gitu. Itu aja sih. Selanjutnya Mas. Oke. Nah, ini nih penting banget nih teman-teman, ketika teman-teman pengen menguasai kamera, ini ada tiga hal dasarnya. Disebut itu kayak segitiga exposure. Segitiga exposure itu adalah hal wajib yang harus pertama teman-teman atur sebelum teman-teman motret.
segitiga exposure juga itu merupakan fundamental yang nantinya akan berguna untuk proses fotografinya teman-teman. Nah, mungkin untuk teman-teman yang sudah menguasai kamera, kan beberapa mungkin di sini pasti saya tidak tahu untuk keseluruhan ya, mungkin udah ada mungkin yang sudah menguasai kamera. Banyak teman-teman fotografi ketika mereka produksi, mereka juga pasti ada juga teman-teman saya banyak juga yang belum menguasai tentang ISO, shutter speed atau sesuatu yang bisa dibilang segitiga exposure ini. Mereka belum bisa menyeimbangkan gitu. Nah mungkin untuk teman-teman yang sudah menguasai kamera dalam segi itu, kalian sebenarnya sedikit bisa mengulang lagi basic fotografi ini yang saya akan jelaskan di dalam dasar-dasar fotografi ini gitu. Dalam pemahaman basic fotografi yang mengenai segitiga exposure ini sangat penting sebelum teman-teman melanjutkan proses fotografi. Nah, dalam segitiga exposure ini terbagi 3 gitu. Teman-teman bisa baca sendiri, ada ISO, speed, dan aperture. Nah, pemahaman ini sangat penting agar kita bisa membuat satu karya fotografi dengan baik. Karena tiga hal dari segitiga exposure ini adalah 3 hal yang sangat harus kita seimbangkan agar bisa mendapatkan foto-foto terbaik. Nah, gitu. Lanjut, Mas. Nah, kita masuk di shutter speed nih. Teman-teman di sini udah pasti paham dong apa itu shutter speed, apa itu aperture, apa itu ISO. Teman-teman pasti udah paham dong. Karena untuk anak-anak kuliah sendiri nggak pernah megang kamera, nggak mungkin di kamera HP juga sebenarnya udah ada untuk bisa ngatur manual seperti ini. Nah, saya langsung ambil ke inti shutter speed itu sebenarnya adalah yang harus pertama kalian teman-teman atur dalam segitiga exposure ini, karena tergantung dengan pergerakan objek yang kita potret gitu. Shutter speed itu adalah waktu berapa lama jendela kamera akan terbuka. Semakin lama membuka jendela, maka semakin banyak cahaya yang masuk, maka shutter harus diatur pertama kali. Nah, shutter itu harus pertama kali karena tergantung dengan pergerakan objek yang kita foto gitu. Jadi shutter itu bisa diambil kesimpulan ketika teman-teman menggunakan shutter cepat, berarti penghalang yang depan sensor kamera yang bunyinya nah itu namanya shutter speed tuh. Teman-teman pasti udah mengerti. Saya tidak ngambil contoh, saya cuma ngasih contoh beberapa foto yang bisa dijepret dengan pakai shutter speed untuk aturan tinggi atau lambat gitu ya. Jadi penghalang depan sensor kamera yang akan terbuka dan tertutup secara cepat, cahaya ditangkap itu lebih sedikit menghasilkan gambar yang gelap karena shutternya cepat. Jadi sensor kamera itu punya efek yang akan membekukan gambar. Jadi ketika teman-teman ngatur shutternya lebih cepat, berarti nanti akan mendapatkan gambar yang beku. Bukunya seperti apa? Ketika teman-teman untuk potret speed, ketika orang lari, teman-teman ngatur shutternya cepat, berarti teman-teman bisa foto untuk menangkap orangnya lari gitu. Nah, jadi gambarnya itu akan menjadi beku gitu. Nah, sebaliknya, jadi teman-teman ketika foto dengan shutternya yang lambat, berarti penghalang depan sensor itu akan semakin lambat juga gitu. Selama dengan detik yang teman-teman atur. Nanti itu akan menghasilkan gambar yang lebih terang dan memberi efek motion blur. Seperti contoh nih, ada tuh gambar yang teman-teman lihat, ada bintang-bintang itu kan make lambat, jadinya ketika kita jepret menghasilkan cahaya yang terang, dan juga yang menghasilkan gambar seperti kita bisa microwave-nya bisa bagus gitu. Lanjut, Mas. Saya mohon maaf sebentar ya, saya buka puasa sebentar ya, saya mau ngeluarin dulu ya. Di sini udah buka puasa. Iya, boleh. Selamat berbuka puasa, sebentar aja. Iya. Selamat berbuka puasa, Kak.
Mungkin teman-teman dari yang lain ada yang ditanyakan dari materi-materinya itu. Silakan bisa ditulis di chat room ya. Halo teman-teman, kita lanjut lagi ya. Oke, lanjut. Sekarang update. Nah, tadi teman-teman, saya udah menerangkan tentang shutter speed itu. Sekarang itu ada update. Jadi, update itu adalah ukuran jendela. Jika ukurannya besar, maka akan lebih banyak cahaya yang masuk. Jadi, teman-teman bisa lihat contoh nih. Di samping gambar itu kan ada f1,4, f2, f2,8, f4 dan seterusnya. Jadi teman-teman ketika teman-teman mengerjakan proyek besar atau teman-teman ada foto-foto gitu, teman-teman jangan bingung kalau ada teman atau ada orang yang sendiri bilang coba pakai aperture yang besar. Coba tuh pakai aperture yang besar, berarti pakainya f yang paling kecil gitu. F1,8, F2,8. Nah, itu aperture besar. Tapi kalau F8, F22 sama F16 itu aperture kecil. Jadi aperture itu bukan atau pisau-pisau yang dibuka dalam jepretan di dalam lensa teman-teman sendiri gitu. Nah, teman-teman bisa bayangkan aperture itu seperti jendela. Kalau teman-teman buka atau teman-teman tutup, berarti nggak akan ada cahaya yang masuk gitu. Teman-teman buka sedikit, itu ada cahaya yang masuk sedikit di dalam ruangan yang teman-teman buka jendela tersebut gitu. Nah, kalau bisa teman-teman buka lagi, berarti akan muncul lagi cahaya yang lebih besar. Bisa diibaratkan seperti yang saya ada contoh di materi itu ada f1,4. Itu bukanya sangat lebar sekali. Jadi nanti cahayanya akan masuk ke dalam objek yang kita foto itu akan besar. Nah, itu simpel aja untuk pembelajaran aperture. Lanjut ya, Mas. Nah, sekarang kita ke ISO. ISO ini sebenarnya sudah sangat hal yang sudah dia tahu lagi ketika orang mengatur kamera gitu. Ketika banyak orang, bukan beberapa lagi, banyak orang tuh ketika mereka ngatur paling pertama ISO. Itu mungkin itu ketika kanal sudah terbawa gitu. Ketika ada orang yang mengatur ISO terus mereka lihat, oh ngatur dulu ISO pertama gitu. Karena sebenarnya ISO ini mengatur gelap terangnya kamera gitu. Gelap terangnya objek dalam kita foto gitu. Jadi mengukur juga tingkat sensitivitas sensor terhadap cahaya gitu. Maka jadi semakin kecil teman-teman mengatur ISO itu berarti semakin tangkap gambar yang di dalam teman-teman foto dalam objek itu berarti semakin detail. Tapi untuk minim cahayanya itu kurang. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya mau cahayanya terang, berarti teman-teman tingkatkan lagi untuk ISO-nya. Nah, tapi ketika tingkatan ISO-nya tinggi, nanti akan terjadi noise.
Tapi teman-teman nggak usah harus takut dengan dunia yang sudah canggih seperti ini mah. Untuk ISO kecil pun bisa membuat teman-teman bisa foto dengan teman-teman. Jadi ya teman-teman harus ada tambahan seperti lighting atau apapun itu. Teman-teman bisa pakai. Setelah itu teman-teman juga jangan khawatir ketika teman-teman foto dengan ISO tinggi, teman-teman bisa seimbangkan juga dengan ada sekarang itu untuk di kamera-kamera masing-masing itu ada kontrol apa ya? Saya lupa namanya lagi. Untuk pokoknya ngatur untuk di ISO-nya juga. Ngatur noise-nya. Jadi supaya teman-teman ngatur noise-nya juga untuk semakin tinggi ya masih bisa teman-teman bisa diatur dalam pengaturan kamera zaman sekarang gitu. Nah, ISO yang tinggi itu bisa teman-teman atur seimbangkan dengan ketika teman-teman atur lebih di shutter speed atau di atur bisa diseimbangkan gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu. Ketika dan menimbulkan ISO, menimbulkan noise. Tapi saya sarankan teman-teman batas untuk memakai ISO itu lebih wajar-wajarnya itu sebenarnya harus 800 gitu. 800 ketika siang, tapi paling minim itu sebenarnya 100 gitu. 100 200 guys. Saran dari saya untuk teman-teman gitu. Kalau malam jangan terlalu sampai yang kayak dicontoh 25 itu kalian teman-teman nanti foto bukan menghasilkan objek yang bagus, tapi teman-teman nanti foto objek yang nggak ada jerawat muncul jerawat karena ya noise itu. Tuh salah satu kelemahan yang teman-teman ketika tingkatkan. Gitu. Lanjut Mas. Oke Kak. Nah kita ke intinya nih. Gimana sih caranya teman-teman menjadi sosial media fotografi gitu? Ada yang bisa jawab? Nggak ada nggak? Ini saya kalau menjabarkan luas ya, saya cuma ke poin-poin inti penting aja supaya gimana teman-teman langsung bisa terjun ke dunia fotografi sosial media gitu. Gitu. Ada nggak teman-teman yang bisa jawab? Ada nggak? Ada yang bisa jawab? Silakan open mic-nya. Mungkin ada? Oh, mungkin malu-malu ternyata Kak. Ada? Kayaknya pada malu-malu ini. Kenapa? Pada malu-malu ini semuanya. Oh, pada malu-malu, ya Allah. Udah gede-gede masih malu-malu ya. Nah, langsung aja ya saya jelasin. Teman-teman gimana sih teman-teman? Saya cuma apa ya? Nggak saya menjabarkan seluas, nggak saya jabarkan luas juga karena poin-poin penting aja gitu dalam teman-teman mau menguasai fotografi dalam sosial media gitu. Lanjut aja Mas. Nah, teman-teman ketika teman-teman mau terjun ke dalam dunia sosial media fotografi, itu kan berarti teman-teman sudah punya niatan untuk untuk ingin berbisnis, untuk menghasilkan pundi-pundi gitu. Nah, teman-teman yang paling utama, trik saya nih, ketika saya pertama memulai potensi untuk saya bisa mengenal fotografi dalam sosial media, saya tuh pertama, saya tuh betul-betul yakin saya tuh pasti bisa. Jadi saya tuh harus kenali dulu apa sih yang saya harus kembangkan sih, apa sih yang saya kenali gitu. Jadi yang saya harus kenali itu ada dua poin penting. Kenali klien teman-teman, kenali produk. Kalau teman-teman belum punya klien dan belum punya produk, berarti teman-teman harus berusaha untuk dapatkan klien dan produk dalam ketika teman-teman berbisnis gitu. Ketika teman-teman sudah mengenal klien, berarti teman-teman sudah tahu teman-teman harus melakukan apa dalam dalam fotografi itu yang teman-teman akan terjunkan dalam sosial media gitu.
Ketika teman-teman sudah mengenali klien dan teman-teman sudah setelah mengenal klien, teman-teman mengenal produk yang dimiliki oleh klien itu. Disusun seberapa bagus konsep yang akan teman-teman lakukan gitu-gitu. Bekerja sama dengan klien dengan baik gitu-gitu. Itu sih untuk ketika teman-teman paling utama ketika teman-teman ingin terjun ke dalam dunia sosial media dengan fotografi gitu. Lanjut Mas. Saya tidak, mohon maaf saya nggak menjabarkan juga ini cuma poin-poin penting aja sih di dalam teman-teman mengetahui untuk bisa mempelajari dunia fotografi dan sosial media. Selain itu, ketika teman-teman sudah mengenali klien, mengenali produk, teman-teman harus mempunyai identitas atau keunggulan dalam tampilan yang bisa teman-teman gunakan dalam sosial media. Ini saya ada ambil contoh nih, teman-teman bisa lihat kan itu mereka punya identitas, punya fit yang keren dan bisa membuat klien itu ketika membuka tuh mereka tertarik untuk bisa menerima tawaran-tawaran yang teman-teman akan kasih gitu. Jadi mereka nggak akan ada ragu-ragu lagi. Jadi teman-teman harus mempunyai identitas, mempunyai keunggulan dalam teman-teman menampilkan karya-karya terbaik yang teman-teman punya. Gitu. Ya bisa dibilang portofolio ya teman-teman lah. Gitu. Sekarang saya ambil contoh kan di sosial media seperti Instagram. Karena sekarang Instagram sangat-sangat booming sekali dan orang-orang juga tidak menjadi hal yang tabu untuk bisa mengetahui itu kan. Jadi teman-teman bisa ambil contoh kayak aku ambil contohnya ada backpack tampan sama Costa Rica. Teman-teman ada nggak yang tahu mereka-mereka ini? Kalau saya sendiri sih baru tahu sekarang ini. Nah mereka ini yang backpack tampannya ada traveler fotografi dan kalau Costa Rica ini ada fotografer sosial media. Jadi mereka tahu ketika kita sudah mempunyai identitas dan keunggulan, tanpa kita menawarkan produk, tanpa kita menawarkan jasanya kita, klien pun akan datang sendiri untuk masuk ke dalam kerjasama kita gitu. Jadi tanpa kita menawarkan diri, mereka juga akan datang sendiri menawarkan produknya mereka, endorse-nya mereka kasih ke kita, supaya kita bisa menghasilkan gambar dari skill yang kita miliki gitu, fotografi. Jadi ya masuk dalam sosial media gitu. Lanjut lagi Mas. Nah, selain itu teman-teman juga harus memiliki attitude dalam kerjasama dengan klien. Ketika teman-teman sudah memiliki klien, ketika teman-teman sudah memiliki klien, sudah tahu tentang produknya klien tersebut, dan teman-teman sudah mempunyai identitas yang bagus, yang bisa dibilang portofolio yang bisa teman-teman bisa dipakai untuk melanjutkan kerja teman-teman dalam fotografi. Teman-teman juga harus memiliki attitude dalam kerja. Karena dalam fotografi ini teman-teman harus sangat punya kesabaran yang tinggi untuk mengerjakan kerjaan fotografi, karena pasti dalam kerjaan fotografi ini nggak sekali jepret langsung lancar, itu enggak. Jadi harus punya kesabaran dan punya attitude yang baik dalam bekerja sama dengan klien. Gimana caranya gitu? Ketika teman-teman sudah dikasih project oleh klien dan mungkin disuruh foto dengan konsep yang mungkin sudah disusun oleh klien atau disusun oleh teman-teman harus bekerja itu dengan attitude yang baik, kerja dengan disiplin. Teman-teman harus paham gitu, paham juga klien itu seperti apa yang kita akan kerjasama ini. Enggak sekedar cuma ngambil produk kita foto, enggak, kita harus punya chemistry yang bagus juga dengan klien yang kita kerjasama gitu. Karena itu bisa akan menjadi salah satu batu loncatan buat kita untuk bisa saling bekerja sama itu dengan jangka waktu yang panjang, bukan cuma sebentar, bukan 1 kali 2 kali itu enggak. Jadi teman-teman kalau punya attitude yang baik, saya yakin pasti teman-teman dengan klien pasti akan betah sekali mereka gitu. Jadi nggak akan pindah-pindah lagi itu. Lanjut. Lanjut aja Mas. Nah, saya tadi kan udah sebelumnya lagi Mas, sebelumnya lagi.
Nah, tips. Nah, jadi teman-teman, setelah tadi saya jelaskan poin-poin penting untuk teman-teman bisa masuk dalam dunia sosial media dengan fotografi. Nah, selanjutnya nih saya punya tips yang tadi Mas buka turun lagi Mas setelah slide ini. Yang ini. Nah, saya punya tips untuk teman-teman, bukan sebelumnya, yang tips komposisi pengambilan gambar dalam fotografi. Nah, itu teman-teman, setelah saya sudah kasih tahu beberapa tips untuk bisa teman-teman, mungkin teman-teman poin-poin penting ketika teman-teman bekerja sama dalam terjun langsung fotografi di sosial media. Ini ada nih tips-tips pengambilan gambar dalam fotografi. Ini ada beberapa tips pengambilan gambar yang mungkin teman-teman bisa mempraktekkan ketika teman-teman dalam mempelajari fotografi, yang mungkin sudah kuasai fotografi, lebih mempelajari lebih dalam lagi. Mungkin saya tidak terlalu banyak penjelasannya, saya akan menunjukkan gambarnya seperti apa gitu, supaya teman-teman langsung bisa membayangkan gitu. Nah, lanjut. Nah, pertama itu ada rule of third. Jadi teman-teman, ini adalah, tahu nggak? Jadi teman-teman, garis-garis yang teman-teman tahu, yang teman-teman lihat ini, itu adalah garis-garis yang ketika kita mempelajari fotografi, itu garis-garis bisa dibilang garis-garis kehidupan. Kenapa saya bilang garis-garis kehidupan? Karena dia bisa mengatur gambar yang kita foto itu bisa lebih teratur lagi ketika kita jepret gitu. Teman-teman bisa lihat deh, ada contoh gambarnya tuh. Rule of third itu kita ambil ada di titik tengah antara tiga kotak yang di atas sama 3 kotak yang di tengah. Kita ambil yang paling tengah. Nah, itu rule of third. Kita ambil komposisi dalam foto itu di bagian tengah. Jadi teman-teman ketika jepret pertama, itu yang saya bilang rule of third itu, teman-teman bisa ngatur untuk di titik-titik yang di tengah, yang 4 ini, yang di atasnya ada yang bawa kuda itu. Nah, teman-teman bisa ngatur di situ. Itu yang tadi yang di tengah. Nah, itu. Nah, jadi teman-teman itu segi 4 itu teman-teman ngatur untuk komposisi yang terbaik gitu. Makanya saya bilang kenapa komposisi ini, garis-garis ini bisa menjadi garis-garis kehidupan ketika teman-teman foto gitu. Karena itu sangat-sangat bisa membantu ketika teman-teman foto mau di tempatnya miring, tempat yang lurus, tempat yang belok-belok atau apa, itu teman-teman bisa ngatur yang rapi dengan komposisi ini. Gitu. Lanjut lagi. Mungkin penjelasannya saya nggak ini ya. Nah, selanjutnya itu ada center composition and symmetrical. Nah, ini nggak ada komposisi gambar yang seperti yang pertama yang garis-garis lah. Ini kita lebih fokuskan tuh di tengah-tengah. Jadi ketika garis-garis yang teman-teman akan nanti ada garis-garis yang sudah ada, itu lebih fokus ke tengah. Itu untuk pengambilan gambar. Itu untuk jepret. Ibaratnya kita ngambil subjeknya itu di tengah, paling tengah gitu. Nah, itu dinamakan tuh center composition and symmetrical. Jadi teman-teman ketika foto, kenapa bisa di samping, kenapa bisa di kiri, kenapa bisa di tengah, kenapa bisa di atas, kenapa bisa di bawah. Itu ada nama-nama komposisinya, teman-teman harus paham juga ketika nanti ditanya, kamu fotonya dalam bentuk komposisi seperti apa? Kamu fotonya jepretnya seperti apa? Gitu. Yang tengah itu namanya apa? Nah, ini contoh-contoh namanya ini. Gitu. Nah, lanjut. Nah, teman-teman, ini selanjutnya ini ada komposisi yang betul-betul bisa membuat kita ketika kita lihat gambar, ketika kita melihat gambar itu saya rasa kita gambarnya hidup banget gitu. Coba teman-teman bisa lihat, ketika kita jepret itu tuh bisa dipraktekkan tuh, kayak contohnya teman-teman foto jalan raya, teman-teman foto gunung, teman-teman foto jalan yang menuju ke arah ke rumah atau kemana. Jadi foto yang teman-teman foto yang bisa diibaratkan yang saya contoh ini, itu salah satu pengambilan gambar
yang bisa menghidupkan gambar gitu, ketika audiens melihat gambar kita tuh kayak mereka serasa mereka pengen masuk ke dalam gambarnya kita gitu. Contohnya gambar yang jalan ke arah gunung ini, terus gambar kapal ini, kayak kita merasa kita lagi di tempat ini gitu. Nah, itu salah satu contoh pengambilan gambar yang betul-betul teman bisa mengkomposisikan gambar yang bisa teman-teman gabungkan di yang tadi garis pertama yang teman-teman lihat di roll of truth itu. Nah, teman-teman gabungkan nih, mungkin taruh di bagian tengah, bagian samping, atau bagian kiri, bagian kanan gitu. Leading lens ini ibaratkan teman-teman foto, yang kesimpulannya itu foto, orang bisa ngelihat bentuk nyatanya ketika mereka ngerasa foto itu bisa kayak foto itu foto yang hidup gitu. Kita bisa ngelihatnya foto yang kerasa, ya kita bisa masuk dalam dimensi foto itu. Nah, itu teknik pengambilan gambar. Selanjutnya Mas, lanjut. Nah, ini mungkin tips terakhir ya. Jadi setelah ini langsung mungkin menutup. Ini nih teman-teman pasti sering mempraktekkan, tapi teman-teman nggak tahu apa sih ini, komposisi apa sih ini. Ini leave negative space. Jadi teman-teman, biasanya teman-teman kan foto ngambil objek, misalnya nih saya ambil contoh kalau teman-teman nggak paham dengan foto-foto yang saya taruh. Teman-teman biasanya ngambil foto bendera. Nah, teman-teman ngambil foto bendera, misalnya space yang teman-teman foto itu taruh benderanya sebelah kiri. Nah, sebelah kanan itu kosong di langit-langit yang biru kan. Nah, biasanya teknik fotografi leave negative space ini biasanya digunakan untuk biasanya orang foto terus naruh beberapa tipografi di samping kanan atau samping kiri. Jadi ada space kosong yang akan teman-teman taruh. Gitu. Jadi objeknya itu terlihat kecil dan space-nya itu gambarnya untuk lebih kosongnya itu lebih banyak untuk bisa naruh tipografi yang teman-teman inginkan. Pasti dari beberapa tips yang teman-teman sudah lihat yang saya kasih tahu, itu sudah teman-teman praktekkan, tapi teman-teman tidak tahu sebenarnya ini komposisi apa sih gitu. Sebenarnya komposisi apa sih yang saya akan pelajari gitu. Apalagi yang paling terakhir yang leave negative space. Itu sangat-sangat menjadi hal yang sangat-sangat sudah menjadi hal yang biasa ketika teman-teman foto, karena bisa digabungkan dengan tipografi yang teman-teman punya gitu. Oke, selanjutnya mungkin langsung menutup. Terima kasih. Itu aja mungkin materi dari saya. Karena saya nggak nyampeinnya nggak yang saya jabarkan nggak terlalu banyak. Gitu aja. Tuh. Tapi udah jelas kok. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Mungkin ada yang tanya. Saya mau bertanya, boleh? Boleh nggak ya? Ya? Boleh nggak? Boleh dong. Ini saya masih agak kurang mengerti sebenarnya yang bagian third of itulah pokoknya. Itu sebenarnya ketika modelnya itu apakah memang harus di dalam kotak-kotak atau harus di garis-garis tadi? Soalnya ada beberapa yang pernah bilang kalau model kita itu harus ada di dalam kotak-kotak tersebut, bukan di bagian garis. Sedangkan kan tadi Masnya menunjukkan gambar yang pas di garisnya kan. Sebenarnya itu gimana sih yang bagian overall ini, saya masih kurang mengerti yang di bagian itu. Jadi sebenarnya saya kasih tahu aja ya, ketika orang foto kan mereka punya komposisi masing-masing, punya kesukaan masing-masing gitu. Jadi yang tadi Mbak bilang harus di tengah, harus di garisnya, harus di atas, bawah, kanan, kiri. Sebenarnya nggak usah harus terfokus ke situ. Ketika teman-teman foto, teman-teman sudah tahu nih ada garis-garis, ada kotak-kotak nih. Nah, itu sebenarnya gunanya untuk bisa merapikan aja untuk ketika teman-teman foto. Ketika teman-teman dia jepretannya bengkok, teman-teman bisa lurusin dengan garis-garis itu. Jangan terlalu fokus dengan kotak-kotak atau garis-garis. Ini kenapa saya taruh yang roll of truth-nya di objeknya di
di garisnya itu, karena saya ngambilnya itu kan di sebelah kanan. Nah, jadi saya fokuskan aja di bagian kanan itu, pas di garis itu. Kalau teman-teman mau ambil yang di kotak juga tidak ada masalah, tidak ada yang melarang. Karena fotografi ini kan sebenarnya bebas untuk orang berkarya. Gitu. Mau ketika dia mau mengetahui komposisi-komposisi yang sudah ada garis-garisnya itu, mau taruh di tengah pun tidak ada masalah. Yang penting teman-teman bisa foto itu lurus dengan garis yang sudah ada gitu, yang dibilang komposisi itu. Jadi yang tadi Mbak Medina Masri bilang, misalnya Mbak mau foto di tengah, mau foto di samping, ngikutin saya, yang penting intinya fotonya itu bisa sejajar, bisa lurus dengan yang bisa terlihat rapi ketika teman-teman foto subjek yang teman-teman foto. Enggak, bukan berarti di tengah, bukan berarti di samping, bukan berarti terserah teman-teman bisa mengeksploitasikan itu. Gimana Mbak Medina, masih belum paham nggak? Sudah paham. Terima kasih. Mungkin gunanya apa, rule of chess itu mungkin buat kayak lurus saja ya Mas. Jadi kayak misal kalau di buku itu buat penggarisnya gitu ya. Iya. Semuanya yang tadi saya kasih tahu komposisinya itu kan sebenarnya ada garis-garisnya semuanya. Iya. Itu ada garisnya, tapi yang muncul garisnya cuma saya kasih contoh di roll of thread itu. Oh iya. Garis-garisnya ini, yang misalnya contoh kedua yang ada foto perempuan sama cowok, nah itu saya ambil itu mereka di tengah, berarti mereka masuk di kotak yang paling tengah. Oh iya. Nah, itu. Kalau yang ketiga itu di tengah juga, tapi bentuk fotonya itu kelihatan lebih hidup. Orang ketika melihat foto itu, mereka paham, wah, kayaknya aku kerasa pengen masuk di dalam dimensi foto ini. Nah, kalau yang terakhir, mereka ngambil lebih ke kotak-kotak yang sebelah kiri atau sebelah kanan, lebih ke ujung-ujungnya. Nah, makanya mereka kasih space yang kosong untuk bisa ditaruh tipografi atau segala macam itu. Oh begitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi Mas dari Mas Raihan. Kak, saya pernah lihat teman saya itu upload kalau dia menjual fotonya di Shutterstock dan hasilnya lumayan. Kalau boleh tahu itu gimana sih caranya? Nah, saya itu juga berpengalaman menjual foto di Shutterstock. Ya. Kebetulan foto saya itu sudah pernah laku itu 2 apa 3 ya kalau nggak salah. Karena sebenarnya ketika kita foto, yang temennya tadi pertanyaannya gimana caranya ya? Apa gimana? Iya, gimana caranya sih biar bisa kayak menjualnya di Shutterstock itu? Iya, sebenarnya nggak mudah juga ya. Nggak mudah ketika kita menjual foto di Shutterstock gitu. Lebih banyak orang ketika menjual foto di Shutterstock, simpelnya teman-teman ketika pengen jual foto, teman-teman foto jangan sama objek, jangan sama orang, karena itu harus ribet, harus minta izin, minta surat izin dari subjek yang kita foto. Apalagi nih ketika teman-teman mau menjual foto street photography, ini teman-teman foto di Malioboro, itu kan banyak nih orang nih. Nah, coba deh teman-teman bayangkan ketika teman-teman mau menjual foto itu di Shutterstock dan teman-teman disuruh izin orang-orang yang teman-teman tidak kenal. Nah, ya ketika teman-teman pengen masuk di dalam penjualan foto di Shutterstock, teman-teman mungkin fotonya banyak kok, teman-teman saya cuma foto jalan raya doang, tapi bisa terjual karena mereka lebih teman-teman bisa mempraktekkan ini komposisi ini gitu. Kayak contohnya teman-teman foto apa sih namanya ya? Lebih ke foto landscape fotografi, kayak pemandangan itu lebih banyak di Shutterstock itu lebih banyak ngambil foto-foto kayak gitu. Tapi kalau foto-foto semacam model, foto-foto semacam kayak ada bentuk wujud manusianya itu mereka ngambil, tapi masih banyak yang harus teman-teman lakuin lagi gitu, dari mungkin perizinan atau segala macam itu. Nah, jadi untuk tipsnya, ketika teman-teman pengen dapat
pengen jual foto, kan bukan hanya Shutterstock nih, ada juga yang lain bisa menjual foto. Udah banyak yang jual foto itu banyak. Bukan hanya Iya. bukan hanya Shutterstock. Memang Shutterstock ini emang karena udah lama ya, udah lama dan juga udah booming juga di seluruh dunia gitu. Jadi ketika tipsnya ya teman-teman cuma mengenali dulu teman-teman mau foto, yang mau teman-teman foto itu apa gitu. Kalau teman-teman foto model berarti teman-teman harus siap. Ketika teman fotonya sudah ter-ACC, teman-teman harus siap untuk mengurus untuk perizinan segala macam, karena itu akan di dikirim dari Shutterstock. Dan Shutterstock itu ketika teman-teman daftar, teman-teman harus memakai paspor. Jadi ribet. Jadi kalau cuma punya KTP, ya teman-teman harus buat paspor dulu supaya teman-teman bisa daftar di Shutterstock. Itu juga foto-foto yang teman-teman masukin itu belum tentu juga akan terjual, belum tentu juga di ACC karena cuma banyak sekali foto-foto terbaik gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin berusaha, ingin ini, saran saya teman-teman foto yang tidak ada subjek supaya bisa ter-ACC lebih cepat gitu. Ya. Saya juga pernah kok Kak, itu dulu pernah pas semester 1 itu ada matkul fotografi, terus kita disuruh ngefoto beberapa objek itu, terus habis itu upload kuliah di mana ya? Kuliah di Amikom, Pak. Allahu Akbar. Kenapa ya? Pantas. Oke. Terus habis itu ada kita suruh ngupload ke Shutterstock gitu ya, dan itu ada sekitar 20 foto dan hanya keterimanya itu cuma 1 foto doang. Jurusannya apa ya? Jurusan Teknik Informatika. Oh, selamat Pratama ya. Saya satu kelas sama Pratama tadi, Kak. Oke. Berarti memang harus ada persetujuan gitu ya, Kak? Kalau iya, bisa nggak semudah yang ketika teman-teman masukin foto terus di ACC terus dijual, nggak semudah itu. Iya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Yang lainnya? Mungkin saya juga mau bertanya dong, Kak. Ya. Kan tadi kan itu ada yang mana ya, slide keberapa itu ya? Yang ada kenali kliennya dulu itu, Kak. Nah, itu tuh kan katanya kenali klien dulu. Kalau misalkan kita belum punya klien, kita harus dapat kliennya dulu. Nah, cara dapat kliennya itu gimana, Kak? Biar klien itu tertarik ke kita gitu. Nah, ketika teman-teman pengen disukai sama klien, maksudnya disukai dalam tanda kutip ya, bukan homo atau gitu atau segala macam. Tapi disukainya itu dengan hasil karya teman-teman. Nah, itu bisa dilihat dari yang slide setelahnya itu kan mungkin punya teman-teman sudah punya. Kalau saran saya itu kalau teman-teman pengen klien suka dan ketika teman-teman memperkenalkan diri teman-teman ke klien, teman-teman sudah harus punya portofolio. Nah, portofolio itu tentang ya yang teman-teman pengen angkat gitu. Dan teman-teman harus paham ketika teman-teman memperkenalkan portofolio teman-teman itu harus sesuai dengan yang teman-teman menawarkan diri ke klien itu. Ketika teman-teman fotografi, berarti teman-teman tahu nih klien teman-teman apa, mungkin ya prewedding atau segala macam itu. Nah, supaya juga klien datang ke teman-teman, itu saran terbaiknya teman-teman itu harus mempunyai identitas yang bagus, identitas yang bisa membuat klien itu bisa tertarik dengan yang teman-teman tawarkan gitu. Misalnya dengan hasil jepretnya yang sudah teman-teman punya. Terus teman-teman juga sudah bisa memahami apa yang produk yang klien punya gitu. Nah, kalau semisal teman-teman pengen nih klien itu tertarik dengan hasil karya
teman-teman. Berarti teman-teman harus nambahin, harus banyak promosi, mungkin promosi ke teman-teman, promosi ke saudara, ke apapun itu. Karena kalau kalau saya sendiri, ketika saya mempromosikan bisa dibilang portofolio saya untuk bisa kerja dalam fotografi ini, saya tuh lebih ke mulut gitu. Saya bilang ke teman-teman, aku punya nih kerjaan gini 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 gini. Nah itu nanti perlahan klien tuh akan datang ke kita gitu, karena mereka udah lihat bentuk portofolionya kita. Simpelnya gitu. Berarti harus memiliki portofolio terlebih dahulu ya, Kak? Portofolio itu penting banget. Kalau kita nggak ada portofolio, kira-kira kalian mau lihat apa? Lihat mukanya kita aja. Nggak lihat hasil. Ini ada yang tanya lagi, Kak. Kak ingin bertanya, jika di dunia sosial, kan objek kita biasanya bergerak. Untuk mendapatkan momen yang pas dengan objek bergerak, gimana ya? Bentar, pertanyaannya kayak gimana? Jika di dunia sosial kan objek itu banyak yang bergerak gitu ya, Kak. Kalau mau foto banyak yang sulit mau untuk didiamkan gitu orang-orangnya. Nah, untuk mendapatkan momen yang pas dengan objeknya yang selalu bergerak itu bagaimana? Oh iya, ini kan yang tadi saya kasih contoh nih. Ada shutter speed. Nah, oh iya. Jadi ini maksud pertanyaannya kan kayak misalnya teman-teman kayak ada satu event, terus mungkin eventnya apa, terus teman-teman pengen foto tapi pengen nih gambarnya ketika jepret dia langsung diam, dia nggak gerak-gerak gitu loh, nggak blur, gitu kan pertanyaannya maksudnya kan? Iya betul. Nah, itu yang teman-teman harus atur. Yang tadi saya bilang ada tiga poin penting ketika teman-teman tahu fotografi itu ya, 3 exposure itu, shutter speed, aperture, sama ISO. Nah yang paling penting ketika teman-teman yang tadi pertanyaan menuju ke pertanyaan itu, berarti teman-teman harus mengatur nih ISO-nya, shutter speed-nya nih. Itu itu lebih, berarti teman-teman harus lebih mengatur shutter speed-nya itu lebih cepat supaya yang terbuka tertutupnya itu semakin cepat dan teman-teman bisa menangkap orang-orang yang bergerak di samping kanan kiri teman-teman ketika teman-teman mau jepret, itu akan menjadi beku dan dia akan berhenti, nggak akan ada motion blur kanan kiri yang nanti ada ketika teman-teman pakai shutter speed yang lambat, itu kan nanti gambarnya pasti ada blur. Ini ada bayang-bayangnya di belakang kan. Nah kalau teman-teman pakai yang shutter speed yang cepat, itu bisa menghasilkan gambar yang beku dan dia bisa langsung berhenti. Gitu. Ya. Berarti itu menggunakan shutter speed yang cepat ya, Kak, untuk yang objeknya selalu bergerak. Disimbangkan dengan ISO yang tinggi atau dengan aperture yang bukanya lebih lebar lagi. Gitu. Jadi iya. Karena kalau shutter speed yang cepat, berarti nanti kalau misalnya teman-teman nanti aperture-nya kecil, berarti makin gelap lagi, apalagi ditambah dengan ISO yang kecil. Gitu. Iya. Gitu loh. Mungkin ini udah jam 5 lebih ya, Kak. Mungkin saya ambil kesimpulan sedikit ya, Kak. Oke. Jadi mungkin dari materi tadi itu banyak banget ya manfaatnya gitu. Jadi banyak ilmunya juga yang kita dapat. Nah, mungkin untuk ringkasannya mungkin, jadi untuk mengenal dalam fotografi di dunia sosial media, kita tuh juga harus mengenal apa sih fotografi itu, terus gimana teknik-teknik dasarnya. Seperti yang tadi, yang kita harus menyeimbangkan ISO, shutter speed, sama aperture night. Ya itulah. Habis itu kita harus juga kalau mau terjun ke media sosialnya, kita juga harus kenali kliennya terlebih dahulu dan menjaga attitude-nya kita ya dalam bekerja itu. Ada pun beberapa trik yang mungkin kita sering gunakan mungkin ya, tapi kita nggak tahu apa sih nama tekniknya yang kita angkat itu gitu. Mungkin gitu ya, Kak. Sebelumnya terima kasih banyak. Oh iya teman-teman, saya mau mengingatkan juga untuk kita KPSP juga membuka donasi untuk para garda terdepan ini ya. Jadi kita nanti menerima donasi untuk kita akan menyumbangkannya kepada
para tenaga medis berupa APD dan untuk masyarakat menengah ke bawah. Nah, itu yang berupanya sembako. Jadi nanti bisa, jika kalau ingin berdonasi silakan kunjungi IG-nya KPSP ya. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir nih Kak, dari Kak Fadil. Bisa nggak sih Kak menghasilkan uang dari kamera HP? Wah, bisa sekali. Bisa dong, nggak mungkin nggak bisa. Kamera itu semua sama, nggak ada bedanya. Yang penting dari kemauan teman-teman. Kayak menghasilkan kamera dari HP itu bisa banget. Itu nggak ada kata nggak bisa. Bisa, yang penting ya kemauan aja. Tuh. Ya. Sekarang kan bisa diseimbangkan dengan mungkin teman-teman bisa lebih ngedit lagi fotonya seperti apa ketika teman-teman foto dengan HP, bisa diseimbangkan. Jadi punya nilai jualnya tersendiri gitu. Jadi nggak ada mau teman-teman mau pakai kamera HP, kamera apapun itu. Yang sekarang lagi boom-boomnya kayak kamera analog aja, yang gambarnya yang zaman dulu kita pakai yang hitam putih, ya ada harganya gitu. Apalagi dengan kamera HP yang betul-betul sudah punya warna gradingnya itu udah bagus, yang bisa mantap untuk kita foto gitu. Iya ya, betul-betul. Jadi jangan ragu-ragu kalau pengen berkarya. Jadi untuk berkarya dalam dunia fotografi itu bisa lewat apa saja, nggak harus apa saja, nggak dengan tergantung dengan gear yang teman-teman punya, alat yang teman-teman punya. Memang ketika teman-teman ingin menuju ke dunia profesional, memang harus butuhkan alat yang memang harus mumpuni ketika teman-teman produksi gitu loh. Tapi kalau untuk teman-teman mau mengenal fotografi biasa ya, teman-teman dengan HP juga teman-teman bisa gitu mempraktekannya gitu dengan komposisi-komposisi yang tadi saya kasih tips, itu bisa dipraktekkan di kamera HP gitu ya. Yeah. Jadi itu tadi tipsnya itu bisa kalau mau ingin lanjut ke fotografi profesional itu mungkin sambil belajar sambil menabung untuk kembali kampung. Itu inti poinnya gitu. Iya. Terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Terima kasih untuk sudah berbagi ilmunya yang sungguh bermanfaat bagi kita. Dan terima kasih juga ya atas kerjasamanya. Iya, terima kasih juga. Terima kasih untuk teman-teman juga ya yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk mendengarkan materinya. Iya, oke. Mungkin sekian gitu Kak ya Kak. Jadi mungkin kita akhiri saja ya Kak. Ya nanti berkabarnya nanti mungkin lewat selanjutnya mungkin lewat WA ya. Iya. Oke ya. Mungkin nanti kalau materinya di-share itu boleh nggak ya Kak? Oh bisa. Foto bareng. Iya. Foto bareng nih. Oh foto bareng nih. Coba. Ini mau nyalain kameranya semuanya. Iya, harus nyalain kameranya ini kalau mau foto bareng ini. Teman-teman bersedia nggak? Mau nggak teman-teman? Wah, ini kayaknya banyak yang malu-malu ini kayaknya. Oh iya benar. Di screenshot aja. Iya. Mungkin mau teman-teman mau tanya-tanya gitu, nanti bisa lewat apa ya Kak? Mau tanya-tanya ke kakak gitu nanti. Oh, kalau mau teman-teman mau tanya lewat saya, nanti teman-teman bisa follow Instagram saya, sama kayak nama yang saya pakai di ini, GTA, nama Instagram. Ya, mungkin nanti lewat WhatsApp juga nanti mungkin bisa dikasih juga dari kakak moderator. Oh iya, nanti saya bagikan. Supaya mungkin kita bisa lebih kenal lebih dekat, karena kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Iya. Kalau udah kenal harus sayang gitu ya. Jadi kalau kenal harus sayang. Ya udah Kak ya Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih semua. Terima kasih saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.